Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wa bi ni'matis sihhati wal faragh. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Ayyuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat yang insyaallah kita semua sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita, di mana dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa bersama-sama bertaqarrub ila Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud syukur kita kepada Allah atas apa-apa yang telah diberikan kepada kita. Salawat dan salam selalu kita haturkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikut-pengikut beliau. Dan juga kita bersama-sama berdoa semoga kita dan keluarga-keluarga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu taat kepada Allah dan taat mengikuti apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah Jumat rahimakumullah. Setiap kita pasti berharap selalu bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ini selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, selalu bisa istiqamah menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada kita sebagaimana apa yang telah dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah harapan kita selalu, munajat kita selalu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dan keluarga-keluarga kita bisa selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, bisa selalu melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana apa yang telah Allah perintahkan untuk kita semua. Karena ketika kita insyaallah selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang bisa selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika kita lalai jauh dari Allah Subhanahu wa taala, tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, salatnya masih ada yang ketinggalan, akhlaknya masih kurang baik, baik itu akhlak dalam keluarganya, akhlak dalam lingkungan masyarakatnya, maka khawatir kita, takut kita nanti orang yang seperti ini akan dicap atau akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mengakui bahwasanya apa yang ada pada diri kita ini adalah nikmat dari Allah, maka salah satu wujud syukur kita kepada Allah, selain kita berucap alhamdulillah dengan lisan kita, maka kita pun harus mengaplikasikan rasa syukur itu dengan amal perbuatan kita. Sekali lagi, mengaplikasikan rasa syukur itu dengan amal perbuatan kita. Apa yang harus kita lakukan?
paling tidak kami katakan di awal tadi, selalu melakukan apa yang Allah perintahkan kepada kita dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus sama-sama kita jaga. Karena dalam kita melakukan suatu kebaikan, dalam kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti ada saja godaan dari syaitan. Ada saja bisikan-bisikan yang bisa jadi membuat ibadah kita menjadi rusak. Kita ibadah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ibadah bukan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, tapi sebaliknya kita ibadah hanya mencari pujian untuk kepada sesama manusia. Inilah cara syaitan. Cara syaitan merusak ibadah kita. Karena tatkala syaitan tidak mampu menggoda kita, tidak mampu merayu kita dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih istiqomah insyaallah menjalankan perintah Allah, salat kita terjaga, tingkah laku kita terjaga, maka syaitan pasti akan mencari cara lain agar ibadah yang kita lakukan itu menjadi rusak, tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus sama-sama kita waspadai dalam diri kita ini. Maka oleh karena itu sekali lagi selalu perlu dalam diri kita untuk selalu mengingat-ingat, untuk selalu watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Saling ingat mengingatkan, saling tegur. Kalau mungkin ada yang kita lakukan salah, yuk kita yang lain mengingatkan. Kalau mungkin ada yang terlena, yuk tolong diingatkan. Kalau mungkin sekali lagi ini masih terjadi, yuk mari kita selalu sama-sama mengingatkan diri kita, sama-sama mengingatkan saudara-saudara kita. Karena ketika kita ingin menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang baik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Asri, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa innal insana lafi khusr, sesungguhnya kita manusia ini akan selalu menjadi orang-orang yang merugi. Allah mengatakan kita manusia ini kalau kita tidak bisa menjaga diri kita, tidak bisa mengarahkan diri kita, maka kita akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang bakal menyesal nanti tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Allah mengasihkan atau memberikan jalan kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil di dunia dan juga berhasil di akhirat. Maka apa yang harus kita jaga, apa yang harus kita perhatikan dalam diri kita, bagaimana kita selalu menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amanu, kata Allah, beriman, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma hanya percaya, bukan cuma hanya iman kita ucapkan dengan lisan kita saja, akan tetapi bagaimana iman itu tasdiqun biqalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Keimanan itu kita yakini dalam hati kita, percaya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Wa qaulun bil lisan, kita ucapkan dengan lisan kita dengan kalimat syahadah kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Selanjutnya apa? Wa amalun bil arkan. Bagaimana kita pun harus siap mengamalkan keimanan itu dalam bentuk perbuatan, menjalankan semua apa yang Allah perintahkan kepada kita. Tadi kami katakan paling tidak solat yang harus selalu kita jaga. Sekali lagi solat yang harus selalu kita jaga. Jangan sampai nanti karena kesibukan dunia, urusan kita mencari dunia, kita tinggalkan tidak melakukan yang namanya solat ini tadi.
Memang terkadang ketika di dunia sepertinya ini sepele, biasa-biasa saja. Ketika ada orang meninggalkan sholat, tapi na'udzubillah, ketika kita nanti terlena lalai, dan saat kita lalai itu, saat itu kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka na'udzubillah, Allah akan menempatkan kita ke dalam golongan orang-orang yang bakal menerima siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kelalaian kita akan sholat kita. Maka oleh karena itu, ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita bersama-sama selalu memperhatikan, menjaga sholat kita. Ketika kita sudah dapat sholatnya, 5 waktunya sudah dapat, bagaimana kita menjaga kualitas dari sholat kita. Kualitas dari sholat kita. Karena ada juga orang yang sholat, tapi selesai sholat akhlaknya tidak baik di masyarakat, akhlaknya tidak baik kepada sesama. Nah, ini bukti bahwasanya mungkin orang itu hanya sebatas sholatnya saja, tapi kualitas sholatnya masih belum dapat. Nah, inilah yang harus sama-sama kita jaga. Karena ketika orang sholatnya sudah bagus, maka insya Allah, sebagaimana dikatakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inilah paling tidak targetnya. Jadi kalau kita salat tapi kita masih maaf nyakiti tetangga, masih kita galak ngomongi wong, yuk kita sama-sama koreksi salat kita. Agar jangan sampai maaf ibadah yang kita lakukan tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Ini yang pertama, bagaimana kita selalu menjaga amanu, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Illadzina amanu wa amilus salihat. Beramal soleh, ini tadi kami katakan. Amanu wa amilus salihat, ini tidak bisa dipisahkan. Iman kita bagus, amal kita pun dituntut harus bagus. Akhlak kita dituntut harus bagus. Karena memang Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ketika kita ingin kita ini nanti dimasukkan ke dalam surganya Allah, maka apa yang harus kita jaga? Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihat, kata Allah, anna lahum jannah. Kabarkan kepada mereka orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan juga beramal soleh, berbuat baik, anna lahum jannat, kata Allah, bagi mereka akan aku siapkan surga. Aman wa amilus salihat. Dan memang dalam kita sekali lagi menjaga keimanan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjaga akhlak kita kepada sesama manusia. Terkadang pasti ada saja, kami katakan di awal, benturan, godaan, bisikan-bisikan dari sesama teman kita sendiri terkadang. Tapi yakinlah, ketika kita menyadari bahwasanya ini semua dari Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwasanya inilah jalan kita agar kita memperoleh kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala mungkin kita mendapatkan ujian-ujian, maka anggap saja itu sebagai nasihat buat kita, sebagai nasihat buat kita agar kita ini menjadi lebih baik dan lebih baik. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Saling ingat mengingatkan tatkala kita lupa, tatkala kita lalai, saling ingatkan. Dan ketika kita diingatkan, yuk kita terima ketika memang itu untuk memperbaiki ke diri kita, untuk membuat kita menjadi lebih baik, mari kita terima. Siapapun yang menyampaikannya, kalau memang itu baik untuk kita, maka unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihat apa yang dikatakan, tapi jangan lihat siapa yang mengatakan. Ketika kita sudah selalu menerima teguran, selalu menerima nasihat-nasihat, insyaallah inilah yang akan membuat kita menjadi manusia-manusia yang lebih baik. Sekali lagi, lebih baik di dunia ini
dan juga insyaallah baik tatkala kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dan keluarga-keluarga kita, para jamaah kita semua akan digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan orang-orang yang selalu bisa istiqamah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga istiqamah dalam melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama manusia. Insyaallah amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli Alhamdulillah, alhamdulilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم بقلوبنا على دينك وطاعتك يا الله. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا متقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوا من فضل يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.